Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ahmad Safarizki, mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa teori komunikasi yang telah dipelajari. Berikut teori-teorinya. Teori yang pertama yaitu teori komunikasi Lasswell. Nah, teori ini tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, yang mana teori ini dikemukakan oleh Harold Lasswell yang menjelaskan kompleksitas proses komunikasi dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Model komunikasi Lasswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitik beratkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Elemen komunikasi tersebut diantaranya ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, dan tentunya umpan balik atau efek. Contoh penelitian dari teori ini ialah komunikasi model Lasswell dan stimulus organism response dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan oleh Dani Kurniawan. Teori yang kedua yaitu teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. McCombs dan Shaw menerangkan lebih lanjut bahwa media massa memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan oleh media. Dengan kata lain, we judge as important what the media judge as important. Contoh penelitian teori ini adalah media massa dan labeling terrorism, suatu analisis terhadap skenario agenda setting global dan nasional oleh Emma Khotimah. Teori yang ketiga yaitu teori uses and gratification, yang mana merupakan sebuah pendekatan untuk memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang khusus yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak. Berbeda dengan teori sebelumnya yaitu teori agenda setting, yang mana media memiliki kekuatan khusus. Nah, di teori uses and gratification ini, khalayak bertanggung jawab terhadap pemilihan media untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh penelitiannya yaitu kepuasan masyarakat Surabaya dalam menonton program variety show Dahsyat di RCTI oleh Erik Yuwono. Teori yang keempat yaitu teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru, yang mana pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Contoh penelitian dari teori ini adalah pengaruh terpaan pemberitaan kecelakaan lalu lintas bis Sumber Kencono di media terhadap citra bis Sumber Kencono di mata masyarakat Desa Ngale, Kabupaten Ngawi pada tahun 2013 oleh Bayu Aji Bismoko. Yang kelima ada teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Teori klasik ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media untuk berkomunikasi. Dalam teori informatif ini, jika sinyal yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan secara efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Nah, contoh penelitian dari teori ini adalah pengaruh komunikasi antar pribadi terhadap konsep diri Julianto Eka Putra oleh Cindy Imelda dan kerabat. Yang keenam ada teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elizabeth dan Newman. Pada teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya opini publik dalam masyarakat dapat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Nah, contoh penelitian dari teori ini yaitu
Spiral of Silence Theory dalam pemilihan kepala daerah oleh Rahmawati dan kerabatnya. Yang ketujuh ada teori perilaku organisasi oleh Stephen Robin. Teori ini mempelajari dampak perilaku perorangan, perilaku kelompok, dan struktur dalam sebuah organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Contoh penelitian dari teori ini adalah analisis pengaruh perilaku anggota terhadap produktivitas kerja di Ikatan Remaja Masjid Muslimin Cipaera. Yang kedelapan ada teori konstruksi sosial. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses pemaknaan dikembangkan melalui koordinasi antar halayak. Konstruksi sosial merupakan premis yang sangat mendasar untuk mengetahui bagaimana dan mengapa individu memandang dunia dengan cara tertentu, serta apa peran media dalam membentuk pandangan tersebut. Nah, contoh penelitian dari teori ini adalah aplikasi pembelajaran ruang guru, bentuk dari konstruksi sosial teknologi dalam media baru. Yang kesembilan ada teori difusi inovasi oleh Rogers. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Nah, contoh penelitiannya itu implementasi difusi inovasi pada kemampuan media baru dalam membentuk budaya populer. Kajian ini pada media YouTube di kalangan remaja oleh Dwi Kartikawati. Yang ke-10 ada teori kultivasi oleh George Gardner. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Contoh penelitian teori ini yaitu hubungan terpaan acara Tupperware Chicken di Trans 7 dengan persepsi ibu rumah tangga oleh Faris Firdaus. Yang ke-11 ada teori komunikasi administrasi. Teori ini merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Contoh penelitiannya itu efektivitas komunikasi administrasi dalam program Istana untuk Rakyat di Istana Kepresidenan Republik Indonesia oleh Anissa Auliani. Yang ke-12 ada teori AUS. Teori ini berpendapat bahwa memori manusia akan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Nah, William James dan Linton Underwood membuktikan bahwa semakin sering kita mengingat, maka akan semakin buruk kemampuan kita untuk mengingat. Nah, contoh penelitiannya itu model pembelajaran pemrosesan informasi oleh Aminah Rehalab. Yang ke-13 ada teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi memiliki hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Contoh penelitian teori ini adalah penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar oleh Harley Janet. Ke-14 ada teori norma budaya. Teori ini terbentuk dari pengaruh media massa yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mempengaruhi sebuah norma, yaitu bisa mengubah, memperkuat, bahkan menciptakan norma baru. Nah, contoh penelitiannya yaitu budaya patriarki dan lokalisasi norma pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia oleh Gema Ramadan. Yang ke-15 ada teori presentasi diri. Teori ini menekankan pada penampilan diri seseorang sebagai informan. Biasanya teori ini ditekankan pada presentator atau public relations yang akan menyampaikan sesuatu. Contoh penelitian dari teori ini adalah hubungan antara presentasi diri dengan kesepian pada remaja di SMA Taruna Nusantara oleh Royana dan kerabat. Cukup sekian penyampaian 15 teori komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.